bagi kami semua, ya Allah, hindarkanlah kami dari segala hal yang buruk, dari perpecahan dan segala hal yang tidak melalui baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita bisa berhadir di ruangan ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita. Pada nasib dari yang tersebut kurang aturan. Yang ketiga adalah akses terbatas pada daerah tertentu. Contoh, daerah-daerah pelosok tentunya memiliki keterbatasan dalam akses internet sehingga mereka sulit dalam menggunakan artificial intelligence. Bagaimana cara kita memberikan perintah kepada AI agar hasilnya sesuai dengan Tuhan. Jadi dengan adanya prompt engineering kita bisa membuat output ataupun hasil AI yang kita inginkan itu sesuai. Jawaban terus langsung tulis kan jadi istilahnya kayak nggak masuk kan ke dalam pikiran kita kalau itu mencontek. Nah jadi itu hanya untuk teknologi karena kita sudah punya pengalaman kan bagaimana mencontek mengerjakan tugas dari AI. Biasanya AI yang kamu pakai apa? Cici. tidak terjadikan dulu karena guru manusia itu punya pemikiran hati. Sebenarnya dalam pendidikan dari sebagai sistem belajar dua Jadi kalau misalnya utuh, misalnya harus jadi yang kelompok satu gabung sama satu, kelompok dua gabung sama Kak Elda, yang kelompok tiga, kelompok tiga. Oke, dua, tiap kelompok akan menerima satu studi kasus berbeda. Nanti kami bakal kasih contoh kasusnya setelah ini. Untuk kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Adila Safitri. Saya Zazkia Rahmanza. Saya Rio Abadi.
boleh kenalin adik namanya siapa dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra Tarigan, saya dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelas 91. Kenalkan, saya Dia Fatona dari kelas 92. Kakak mau tanya nih, setelah kamu mengikuti kegiatan sosialisasi dan workshop hari ini, kira-kira hal baru apa yang kamu pelajari? Jadi kayak tahu apa itu AI, terus jadi tahu dampak AI, baru apa ini hal negatif yang bisa dibuat AI, jadi tahu aplikasi yang bagus untuk AI. Berdasarkan kegiatan hari ini, setelah sosialisasi dan workshop, kira-kira seberapa paham kamu tentang AI dalam dunia pendidikan? Ya, saya dapat memahami tentang AI karena AI itu dapat menggunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kira-kira kamu gunain AI itu biasanya buat apa aja? Untuk mengerjakan PR, untuk menjelaskan apa pertanyaan soal dari guru. Nah ini setelah ikut kegiatan hari ini, kira-kira kamu tertarik nggak ya untuk belajar AI lebih lanjut? Ya, saya tertarik untuk belajar AI lebih lanjut karena mempermudah saya untuk menjawab soal. Oh, yang paling menarik itu kegiatan yang mana? buat Waktu mini workshop ya, Iya. seru banget sama teman-teman. Iya. Baiklah, terima kasih ya Najwa. Terima kasih ya. Iya. Ibu kami ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana peran teknologi AI dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan penilaian kepada siswa? Kalau dalam proses pembelajaran itu sangat membantu. Walaupun memang seperti kita bahas tadi, kita tidak mengambil 100% dari AI. Tetap kita comot dari AI, comot dari buku, bahkan kita kadang kalau ada ikut-ikut seminar-seminar online itu juga kita comot. Jadi tidak 100% pakai AI, namun AI itu sangat membantu. Namun dalam proses penilaian itu tidak, sampai saat ini kami penilaian itu tidak pakai AI. Karena kita menilai itu berdasarkan kemampuan anak, bagaimana cara belajar, cara beradabnya, cara berbicaranya, ibadahnya gitu. Jadi penilaian tidak membutuhkan AI. Baik, terima kasih. Yang kedua, apa tantangan atau kekhawatiran yang Ibu rasakan ketika penggunaan penerapan AI dalam pendidikan ini semakin berkembang? Karena anak kami ini masih dalam usia labil, remaja awal menuju ke remaja awalnya, dari remaja ini mau menuju remaja, tuh yang saya takutkan. Ini kita ngajarin nih bagaimana menggunakan ChatGPT, kita ngajarin gimana pakai Gemini. Cuman yang saya takut ada hal-hal yang kita nih guru belajar AI itu hanya untuk pendidikan. Nah, anak-anak lebih dari itu bisa. Nah, yang saya takut kurangnya kontrol orang tua di rumah dalam penggunaan AI untuk anak. Yang kita tahu ya, kita sekarang buka satu aplikasi aja kayak CapCut itu ya, kita pakai keluar iklan slot, keluar iklan yang ada unsur-unsur pornografinya, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu yang buat risau sebenarnya. Yang dengan sekali klik mereka nggak tahu nih kelanjutannya, mereka tanya AI ini apa artinya. Misalnya ada satu istilah yang mereka belum paham kan karena usia mereka masih segitu, mereka tanya di ChatGPT misalnya, terus mereka jadi cepat tahu dan mereka lebih cepat login kepada hal-hal yang tidak baik. Itu aja yang kekhawatiran deh. Kalau untuk pembelajaran semua kita sangat terbantu. Yang ketiga, Bu, menurut Ibu langkah apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah agar meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif dan efektif di tengah maraknya penggunaan AI? Pembelajaran efektif itu dari segi waktu dulu. Kalau hanya satu jam pelajaran itu sebenarnya untuk pembelajaran kurang efektif. Kalau mau cari efektif, guru itu bisa ngambil materi-materi dari Canva, kita buat slide, kita tunjukkan ke anak-anak pakai infocus seperti tadi. Itu membantu dan menurut saya itu cukup efektif untuk pembelajaran yang kekinian. Ini Nak, Bunda dapat materi ini dari AI, desainnya lucu-lucu loh dari Canva misalnya gitu, atau misalnya dari Pinterest gitu kan. Itu membantu. Sekolah dulu.